Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Maulidia, NIM saya 08011383083008. Di sini saya ingin mengerjakan yaitu tugas nomor 4. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya terlebih dahulu. Yang pertama itu include IOStream, yang dimana itu memanggil library IOStream agar program bisa menggunakan cout dan cin. Nah, kemudian using namespace std itu dibuat karena agar tidak mengulang std lagi di awal. Nah, kemudian longs factorial ini berisikan integer n. Nah, yang dimana itu membuat fungsi bernama faktorial, yaitu sebagai penjelasan, long itu bertipe data hasilnya, kemudian faktorial itu nama untuk fungsi, kemudian integer n itu menerima input angka n. Nah, semua itu yang bertipe integer. Kemudian if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return 1. Nah, yang dimana itu n itu diawali atau dimulai dengan 0. Kemudian yang ini n itu diawali dengan 1. Kemudian maka hasilnya itu akan menghasilkan 1. Karena 0 faktorial itu 1 dan 1 faktorial itu 1. Nah, kemudian return n dikali faktor n min 1. Yang dimana itu menghitung faktorial secara rekursif. Artinya nilai n itu dikali faktorial dan angka sebelumnya. Nah, contoh ya. Jika n sama dengan 4, maka 4 kali faktorial 3. Karena n ini tadi 4, maka dikurang 1 menjadi 3. Kemudian ini adalah tutup fungsi dari long tadi. Kemudian in mind. Nah, in mind itu awal program utama yang akan dijalankan atau program awal dijalankan sama saja. Kemudian integer n sama r itu membuat dua variabel integer n dengan r untuk menyimpan input pengguna. Kemudian si in r itu membaca input dari keyboardnya. User memasukkan dua angka atau pengguna akan memasukkan dua angka, bebas mau kita. Nah, kemudian di sini ada longs n p r faktorial n per faktorial n min r. Nah, yang dimana itu menghitung nilai permutasi disimpan ke variabel NPR. Nah, kemudian ada longs N C R sama dengan faktorial N per faktorial R dikali faktorial N min R. Nah, itu menghitung nilai kombinasi disimpan ke variabel NCR. Kemudian ada cout NPR per NCR. Yang dimana itu menampilkan hasil pembagian nilai permutasi dibagi nilai kombinasi. Maka hasil akan ditampilkan ke layar sesudah ini penutup program utama main. Nah, jadi maka dari itu kita jalankan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukin angka 5 deh. Kita pilih angka random. Nah, kemudian 2. Nah, jadi ini kan 5 sama 2 saya masukin. Jadi 5 itu faktorial 5 per faktorial 2. Nah, jadi faktorial 5 itu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Maka hasilnya itu 120. Nah, kemudian ini kan tadi N per R. Nah, maka hasilnya 2 kenapa? Itu kan 3 dikurang 1. Maka hasilnya itu 2. Nah, 2 faktorial jadinya intinya itu ini kenapa menjadi 2 faktorial? Karena itu hasilnya dari permutasi NPR sama dengan itu kan 5 faktorial per 3 faktorial. Maka 120 per 6 itu 20. Maka kita masuk ke kombinasi NCR sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Maka 120 dibagi 2 kali 6 sama dengan 10. Maka hasil akhirnya itu NPR tadi dibagi NCR. Nah, maka tadi kan NPR-nya kan 20. Nah, kemudian NCR-nya 10. Jadi 20 bagi 10 itu 2, maka di sini akan menampilkan 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini. Nah, kita masuk ke bagian Word.
Nah, di sini algoritma programnya yaitu yang diawali dengan memulai program, yang kedua itu mendeklarasikan variabel n dan r, yang ketiga itu membuat fungsi rekursif faktorial x. Nah, yang keempat, jika x sama dengan 0 atau 1, kembalikan 1. Jika tidak, hitung x kali faktorial x min 1. Nah, bebas di sini kita mau buat x atau n, sama aja variabelnya. Kemudian, yang keenam itu input nilai n dan r. Kemudian yang ketujuh, hitung NPR-nya, hitung NCR, dan hitung hasil NPR per NCR. Kemudian tampilkan hasil, kemudian program akan selesai setelah menampilkan hasilnya. Nah, di sini ada program yang telah saya jelaskan tadi, saya kasih ke sini. Kemudian ini pseudocode, yaitu var itu variabel yang dimana berisikan n sama r, yaitu bertipe integer, kemudian menggunakan function faktorial x. Kemudian begini itu untuk memulai, if x, maka akan dimulai dari 0. 0 faktorial, dan or x, atau dikali, x sama dengan 1, itu 1 faktorial. Kemudian return 1. Dan else jika return x, atau n ya, dikali faktorial x min 1. Nah, jika faktorialnya 3, berarti 3 dikurang 1 gitu. Jadi 2 faktorial. Kemudian and if. Kemudian di sini ada begin. Begin itu untuk memulainya. Ini fungsi faktorial yang awal itu. Nah, ini fungsi yang bagian bawah ini yaitu fungsi utamanya. Kemudian red n r, maka itu akan disimpan di variabel n dan variabel r. Kemudian npr itu maka berisikan faktorial n per atau bagi faktorial n min r. Kemudian ncr ini berisikan faktorial n per faktorial r dikali faktorial n min 1, atau jika faktorialnya kita berisikan 5 min R, maka sama seperti yang saya jelaskan yang di awal ini tadi. Kemudian write NPR per NCR, dia akan menampilkan hasilnya ketika kita menginput nilainya. Kemudian selesai. Nah, di sini saya masuk ke bagian flowchart, yaitu flowchart fungsi utama yang diawali dengan mulai. Terserah mau mulai atau start, sama saja. Kemudian masuk ke bagian input N, R. Kemudian kita masuk ke bagian proses, hitung NPR sama dengan faktorial N dibagi faktorial N min R. Nah, kemudian kita masuk lagi itu ke bagian proses lagi, hitung NCR-nya sama dengan faktorial N per faktorial N. Maka dikali dengan faktorial N min R. Kemudian kita masuk ke bagian hasil dan kemudian selesai. Kemudian kita lanjut ke fungsi rekursif faktorialnya. Kemudian kita awali dengan mulai, masuk ke bagian input N. Masuk ke eh, sebuah kondisi N sama dengan 0 yang sudah saya jelaskan tadi. 0 ini sebagai faktorial, yang faktorial 0 itu sama saja dengan 1. Faktorial 1 itu sama dengan juga 1. Jika ya, dia akan return 1. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan hasil N dikali faktorial N min 1. Kemudian dia akan masuk ke return hasil dan sama saja dia akan berakhir di selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.